Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang. Good afternoon and welcome to Energy Week IEE Series 2024. This event is taking place from 28 to 31 August 2024 at HIR G-Expo Kemayoran, Jakarta. Tahun ini Energy Week IEE berisikan dua pameran yang dimana terdapat pameran Water Indonesia juga pameran Electric and Power Indonesia. Terdapat 4 hybrid stage di mana terdapat 12 seminar session, 105 thought leaders, 2 ministries hosted session juga 9 association support. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir pada setiap seminar juga talk show yang disediakan oleh IEE Series 2024. Hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk IEE Series 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera dan selamat siang kami ucapkan kepada hadirin sekalian. Selamat datang, welcome to Electrifying Lifestyle Efficiency of Electricity Consumption. Pada kesempatan kali ini, MKI Power Talk didukung oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia. My name is Citra Yohana, your Master of Ceremony of today's event. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Citra yang akan menemani Bapak Ibu dari siang ini sampai selesai nanti. It is such a great honor and pleasure for me to welcome all of you. Before we begin with, allow me to extend our warmest welcome to all of you. Bapak Ibu, izinkan saya memberikan salam hangat dan ucapan selamat datang kepada Bapak Dhani Hadian, selaku Presiden Director and Country CEO PT Versuni Home Life Indonesia atau Philips Domestic Appliances. Bapak Nayus Rizal selaku Executive Vice President Sales and Customer Services Enterprises PT PLN Persero. Bapak Maxensius Tri Sambodo selaku Senior Researcher National Research and Innovation Agency atau BRIN. Agenda pertama pada MKI Power Talk hari ini akan dibuka dengan video keynote speech oleh Ibu Edi Sri Mulyanti selaku Director Retail and Commercial PT PLN Persero. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi presentasi dan diskusi oleh moderator kita dari Bapak Abdul Farid selaku Executive Director MKI. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menjelaskan sedikit terkait MKI Power Talk. MKI Power Talk merupakan bagian dari Pamerindo Sustainable Events yang merupakan misi demi keberlanjutan kami untuk menanamkan keberlanjutan ke dalam semua kegiatan yang kami lakukan dan mendorong stakeholder industri di dalamnya untuk melakukan hal yang sama yang mencakup semua sisi operasional, business practice sampai memberikan pemahaman dan informasi kepada jaringan komunitas kami sehingga dapat membangun dampak yang positif. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk MKI Power Talk. Baik Bapak Ibu, untuk menambah semangat pada siang ini dan fokus dalam mendengarkan presentasi dan diskusi, mohon izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Jadi ketika saya menyampaikan satu kalimat, mohon dibantu jawabannya dengan kata cakep. Kita coba ya Bapak Ibu. Pergi ke Bali naik pesawat, jalan-jalan sambil tertawa. Semoga hadirin bersemangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech dari Ibu Edi melalui video. Hadirin sekalian, mari kita saksikan video keynote speech dari Ibu Edi Sri Mulyati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para panelis, CEO PT Versuni Home Life Indonesia, Bapak Dhani Herdani Handian, EVP Penjualan dan Pelayanan Enterprise PT PLN Persero, Bapak Nayus Rizal, peneliti senior BRIN, Bapak Maxensius Tri Sambodo PhD, dan tentunya moderator Bapak Abdul Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para panelis, CEO PT Versuni Home Life Indonesia, Bapak Dani Handian, EVP Penjualan dan Pelayanan Enterprise, Pak Nayus Rizal, peneliti senior BRIN, Bapak Maxentius Trisambodo PhD, Bapak Abdul Farid selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memancing ikan di tepi kolam, sambil bergurau dengan tetangga, teriring senyum dan salam, semoga semua sehat dan bahagia. Bapak Ibu semua, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bersama-sama dengan MKI menyelenggarakan diskusi panel bertemakan Electrifying Lifestyle, Efficiency on Electricity Consumption. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, Pak Dani Handian, terima kasih Pak Nayus Rizal, terima kasih Pak Maxentius Trisambodo PhD, juga terima kasih, dan tidak lupa moderatornya Pak Abdul Farid, saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih juga kepada MKI yang telah menyelenggarakan acara ini sehingga kita dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan informasi-informasi terkait kondisi PLN terkini dan yang akan datang, perkiraan yang akan datang untuk masyarakat bisa lebih akurat lagi. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema kita bahwa di sini temanya adalah Electrifying Lifestyle. Maka sesuai dengan tema ini, untuk mendukung net zero emission, visi dari pemerintah kita net zero emission pada tahun 2020, untuk di sisi hulu itu PLN juga sudah merencanakan bagaimana di sisi hulunya itu bisa mencapai net zero emission pada tahun 2060. Namun kita juga mensupport di sisi hilir. Jadi di sisi hilir bagaimana masyarakat kita beralih menggunakan listrik, ya, di mana listriknya ke depan itu kita produksi dari elektrik yang hijau, jadi dari sumber listrik yang hijau. Nah, untuk itu beberapa program-program yang sudah diterapkan di PLN, dan tentunya juga yang akan datang pasti akan banyak lagi program-program PLN yang bertujuan untuk meningkatkan electrifying lifestyle daripada pelanggan-pelanggan kita yang semula tentunya menggunakan energi fosil, bagaimana bisa beralih kepada listrik, di mana listrik sudah bersumber dari energi hijau. Nah, yang saat ini sudah berjalan misalnya contohnya electrifying agriculture. Bagaimana para petani, para penggiling padi itu dari perkebunan dan sebagainya yang selama ini menggunakan diesel untuk pompa-pompanya, maka kita sudah bisa layani saat ini pompanya menggunakan listrik. Kita lihat di beberapa tempat listrik kami sudah sampai menjangkau di sawah-sawah. Jadi di sawah-sawah itu sudah ada jaringan listriknya, di mana petani bisa menggunakan pompanya tinggal colok. Kemudian electrifying marine terkait dengan layanan kapal, ya. Jadi kapal-kapal yang ingin selama ini menggunakan diesel untuk menggerakkan kapalnya, maka bisa beralih menggunakan baterai dengan charging-chargingnya kita siapin di beberapa pelabuhan-pelabuhan. Kemudian juga mengenai beberapa hal yang selama ini masyarakat menggunakan genset gitu ya, itu kita dorong bagaimana mereka menggunakan listrik. Misalnya contohnya untuk pesta-pesta, untuk layanan konstruksi ya pada saat bangun yang biasanya menggunakan diesel, silahkan dapat berkoordinasi dengan unit setempat, itu bisa kita layani. Misalnya pesta hanya 2 hari, 3 hari, atau misalnya 5 hari, itu bisa kita layani menggunakan listrik, kita los. Kemudian juga pada saat layanan masa konstruksi, jadi pada saat membangun memerlukan listrik hanya katakanlah 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan saja untuk membangun, itu juga bisa disiapin oleh PLN. Jadi beberapa hal terkait dengan electrifying lifestyle
itu kita dorong juga masyarakat bagaimana beralih dari yang tadinya menggunakan energi fosil, menggunakan energi yang lebih hijau. Nah, yang sedang marak saat ini terkait dengan polusi udara. Polusi udara itu dominan disebabkan oleh kendaraan yang berbasis fosil. Ya, kita tahu apalagi di Jakarta ini udaranya sudah polusinya sudah cukup mengkhawatirkan. Maka untuk itu kita mendorong bagaimana masyarakat bisa menggunakan mobil listrik atau motor listrik atau bis listrik. Untuk itu kami menyiapkan infrastrukturnya, charging stationnya akan kita perbanyak. Ya, jadi masyarakat nggak perlu khawatir membeli mobil listrik dimanapun berada, maka charging stationnya bisa ngecas di mana saja yang sudah disiapin oleh kami PLN dan bekerja sama dengan mitra-mitra kami. Ya, jadi dengan teman-teman swasta kita bekerja sama untuk menyediakan charging station yang mudah terjangkau dan dengan harga yang kompetitif tentunya pasti akan lebih murah dibandingkan dengan menggunakan fosil. Nah, kita dorong ke sana. Kemudian juga mengenai beberapa hal memasak gitu ya, memasak. Kalau dulu memasak ada yang masih menggunakan minyak, ada yang masih menggunakan bahan-bahan lain, energi-energi yang lainnya, maka kita dorong bagaimana memasak menggunakan listrik. Jadi pakai pemanas listrik, kemudian pakai penghangatnya juga pakai listrik, kompornya juga pakai listrik. Jadi kita akan mendorong terus ke sana bagaimana listrik ini menjadi energi masa depan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang green, ya, dimana kita juga harus menyiapkan supaya climate change, ya, jadi terkait dengan iklim lingkungan ini bisa lebih bersih, lebih sehat untuk generasi masa depan kita. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita juga nanti ke depan bisa menikmati udara yang lebih bersih. Nah, sekarang sudah banyak teknologi-teknologi energi baru terbarukan yang dapat memproduksi energi dengan lebih murah dan lebih masif. Nah, tentunya itu nanti akan dimanfaatkan untuk kebutuhan energi listrik, dan tentunya nanti dari sisi hilir kita juga akan bisa memproduksi produk-produk listrik yang bisa dinikmati oleh masyarakat dengan menggunakan energi listrik yang hijau. Nah, jadi beberapa hal terkait dengan itu tentunya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat yang selama ini menggunakan energi fosil dan kemudian beralih ke energi listrik pasti jauh lebih murah, ya. Jadi energi listrik jauh lebih murah dibandingkan dengan energi yang berbasis fosil. Nah, kita juga akan terus memastikan demand kita, pelanggan-pelanggan kita sudah banyak saat ini, pelanggan-pelanggan industri yang memerlukan energi green. Nah, kami sudah siap untuk mensupport antara lain misalnya renewable energy certificate, ya. Kita sudah punya produk itu yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman bisnis, teman-teman industri untuk bisa mensupport itu semua dan bisa memperoleh energi green dari produk-produk yang sudah dikeluarkan oleh PLN. Dan jadi kami dari sisi hilir juga menyediakan produk-produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat mulai dari daya listrik yang paling rendah sampai dengan daya listrik yang paling tinggi, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi termasuk juga data center itu juga memerlukan energi green. Nah, kami siap untuk mensupport, listriknya juga kami support, energi greennya juga tentunya kami support. Saya rasa demikian dari saya sebagai keynote speech, ya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada MKI yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan saya sampaikan selamat berdiskusi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekiranya saya pengen hadir offline, namun karena ada kegiatan yang bersamaan kami tidak bisa hadir offline. Semoga video ini bisa mewakili dan acara hari ini dapat berjalan dengan
lancar dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang sudah, sedang dan akan kita kerjakan. Saya akhiri dengan pantun, mengambil jeruk memakan nasi, nikmati disantap dengan sambal dan itik. Mari bersama ciptakan inovasi, mendorong dan meningkatkan konsumsi listrik. Demikian sekiranya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Edi Sri Mulyati. Bapak Ibu, sekarang kita telah memasuki untuk diskusi pada panel selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh para pembicara selama kurang lebih 15 menit. Kemudian akan dilanjuti dengan sesi diskusi selama 30 menit, sudah termasuk dengan tanya jawab dan kesimpulan. Maka dari itu kami sambut moderator kita pada hari ini, Bapak Abdul Farid selaku Eksekutif Director MKI. Kepada Bapak Abdul Farid dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Good afternoon. Yang saya hormati, yang hadir di sini orang-orang hebat semuanya. Pak Nayus Rizal nanti sebagai panelis. Beliau saat ini adalah Executive Vice President pelayanan pelanggan, penjualan dan pelayanan pelanggan enterprise. Dan akan dilengkapi dengan Pak Dhani Hadian dari Philip dan Pak Maxensius Tri Sambodo dari BRIN. Banyak yang kadang bertanya apa tuh BRIN ya, kalau zaman dulu LIPI. Saat ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat penting, bahwa kelistrikan sudah merambah hampir di semua kehidupan kita. Namun ternyata faktanya konsumsi listrik per kapita Indonesia juga masih belum tinggi juga. Padahal ke depan masih perlu lagi peningkatan konsumsi itu. Di saat yang bersamaan ada juga gawe besar yang tidak kalah penting, yaitu Net Zero Emission 2060. Nah itulah kali ini kita akan berbicara. Kami persilakan untuk Bapak panelis, Pak Nayus Rizal, Pak Dhani Hadian dan Pak Max untuk bisa menemani saya di atas panggung. Jadi kami perkenalkan kembali, di samping kiri persis saya ini yang Bapak kita yang keren dan ganteng, Pak Dhani Hadian. Beliau saat ini adalah Presiden Direktur and Country CEO PT Versuni Home Life, atau gampangnya kalau kita kenalnya Philip ya gitu Pak ya. Kalau perusahaan tadi agak susah Pak ingatnya ini. Philip udah tahu semuanya, mulai dari peralatan rumah tangga, dapur, semuanya, kulkas, AC, dan semuanya ada. Dan di samping kirinya lagi yaitu Pak Nayus Rizal. Beliau saat ini di PLN Pusat, tepatnya di Direktorat Retail, menjabat sebagai Executive Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Enterprise. Dan yang paling kiri adalah Pak Maxensius Tri Sambodo. Saat ini beliau adalah sebagai Senior Researcher di BRIN. Bapak-bapak bertiga ini nanti akan berbagi materi, ada waktu masing-masing 15 menit Bapak, yang nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kami lanjutkan sedikit mungkin kata pengantar dari saya, bahwa saya termasuk orang yang kelahiran 60-an yang masih boleh dikata bahasa Jawanya menangi nyetrika pakai arang gitu ya. Masak masih pakai tungku, itu ada. Secara tidak boleh dikata waktu berlalu
hampir semuanya di rumah kita itu sudah serba listrik. Tapi rapot kita saat ini konsumsi KWH per kapita kita saat ini masih sangat rendah. Bahkan di negara ASEAN pun kita masih kategori rendah. Intinya apa? Masih banyak sisi-sisi kegiatan-kegiatan konsumsi energi rumah tangga lah minimal ataupun industri yang masih belum padat listrik dibandingkan sebuah negara maju. Intinya apa? Pertumbuhan konsumsi listrik masih sangat terbuka di Indonesia. Tapi di sisi yang lain tadi kita dibatasi untuk bisa hanya menggunakan atau memprioritaskan penggunaan energi hijau dan juga penggunaan peralatan-peralatan yang efisien. Ini nanti akan dijelaskan. Nah, untuk itulah kita akan diskusi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk pemateri pertama, kami persilakan Pak Hadian untuk menyampaikan materinya, Pak. Ada. Kalau berdiri lebih keren Pak, biar apa Pak? Sudah Pak. Oh oke, mungkin belum muncul ya Pak ya. Oke. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu, teman-teman yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sekali lagi nama saya Dani Hadian dari Philips, biar gampang sebut ini. Hari ini saya mau kasih sedikit paparan mengenai domestic appliances di Indonesia. Saya rasa dari 3 panelis ini saya mungkin akan memberikan masukan dari segi consumer end. Nanti kan Bapak Yurizal dari B2B dan Pak Max dari sisi research ya Pak ya. So I think by the end of the discussion we should be having very good input from 3 aspects: the industry, the consumer end, as well as the research. Right? Okay. So kalau kita bicara mengenai domestic appliances industry, satu hal yang selalu muncul adalah keterkaitannya kepada macroeconomics. Okay? Sebab musabab adalah karena industri ini kan bukan primary industry, ya. Bukan primary needs, right? So this is secondary and tertiary needs. Jadi aspek pertama yang kita bahas biasanya berhubungan sama industri adalah selalu aspek macroeconomics, right? Pertanyaan yang diajukan kepada saya kemarin di kantor adalah, Pak, bagaimana sih Pak apa yang terjadi di lapangan, baik secara makro, mikro, lalu bagaimana consumer dynamics-nya, lalu bagaimana Philips berpikir untuk going forward dengan consumer dynamics seperti yang ada di lapangan. So saya start dengan ini. Yang pertama adalah kondisi microeconomics kita yang menurut pandangan saya dari segi Philips ini atau Versuni itu lumayan kondusif. Di mana kita melihat adanya pertumbuhan ekonomi GDP kita pakai sebagai patokan not bad, 5.05. This is not exactly the highest, but this is definitely not the lowest. Yang highest yang pernah kita capai selama sekian tahun ke belakang itu 5,1. So 5.05 is actually very good. It's actually very good. Nah, and this will be a very good foundation terutama buat consumer industri seperti saya untuk going forward. Yang kedua kalau kita lihat dari segi inflationnya, which is pretty much the lowest inflation. Ini dulu beberapa tahun yang lalu saya di salah satu seminar mengatakan saya berharap-harap semoga kita bisa nyampe ke golden era di mana economic growth-nya 5%, inflation-nya 2,5%. This is exactly the time. Jadi di sini sudah ada cahaya terang di ujung tunnel bahwa ini industri akan going forward terkait dengan penggunaan listrik tentunya ya barang-barangnya pakai listrik semua ya Pak ya. So then there's an opportunity for both industry to be able to grow. Satu hal lagi yang biasa kita lihat adalah keterhubungan sama consumer confidence. Baik itu ada di industri kami yang disebut dengan Consumer Confidence Index yang di bawah ini, grafik yang panjang ini, atau Consumer Economic Index ataupun Consumer Future Expectancy Index. Sejauh mana sih orang berpikir bahwa masa depan akan lebih baik apa enggak? Minimal kalau kita lihat grafik itu tadi, di grafik yang paling bawah ini, itu rata saja, tidak ada kejatuhan sama sekali. So dari 3 aspek macroeconomics harusnya kondisi kita membaik yang telah dan akan memberikan fondasi yang kuat untuk industri seperti kami untuk sudah berkembang. Nah, yang kedua tentunya dari aspek industrinya sendiri. So dengan ekonomi seperti ini apa yang terjadi pada industrinya? Nah,
Yang di tengah itulah Anda consumer electronics as a total, tech and durables, right? Sekitar 86 triliun. Consumer elektronik ada di pojok kanan atas dan SD ada di pojok kiri bawah. Loh Pak, negatif angkanya Pak. Gitu. Ini fenomena yang menarik, yang buat saya justru merupakan merupakan opportunity yang besar buat kita. Kita meaning baik saya maupun penyedia tenaga listrik. Sebab kalau kita lihat, kita gabungkan dua grafik di atas sama di bawah itu. Yang di atas adalah value growth of the industry. Yang di bawah, kalau kita lihat di pojok itu ada volume of the industry which is growing really rapid. Yang ini. So for the last couple of months, itu volume of the industry has actually been growing. Kok volumenya turun Pak? Ini dibantu dengan terjadi karena banyaknya brand-brand baru masuk ke Indonesia dengan harga yang lebih terjangkau, lebih murah. Kualitas masalah belakangan, yang penting udah masuk dulu ke lapangan dan diadopsi oleh masyarakat. Ini membuka peluang untuk penggunaan tenaga listrik lebih gede dan buat kita juga peluang untuk masuk ke industri di mana volumenya tumbuh dan berkembang. Lalu impact-nya apa Pak? Tanyakan berikutnya. Dengan kondisi seperti itu biasanya market berbuat apa? Ini pertanyaan yang kemarin ditanyakan saya di pre-conference meeting. Emang ada apa sih Pak di konsumer kita? Ada 4 hal pilar utama yang membentuk perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang-barang industri SDA dan kelistrikan pada umumnya. Nomor pertama, ini kalau bapak-bapak ibu baca di layar ini nggak ada kata-kata consumer needs, kata-katanya demand. Karena consumer kita sekarang jauh lebih demanding. They're not saying I need this, I need that. They said I want this, I want that. The word is very different antara need and want. Jadi mereka mulai dictating sama kita nih. Nah kita selaku pelaku industrinya kan harus lebih cepat tanggap ya. Melihat bahwa ini bukan sekadar memenuhi keinginan nih. Tapi dia mendiktate kepada kita, I need simplification, point number 1. Bahwa hidup saya, kata mereka, udah penuh dengan tekanan jalan macet. Tekanan waktu yang lebih sedikit, pekerjaannya lebih banyak. Lalu sekarang yang paling penting bukan sangat berhubungan sama kita. Space yang lebih kecil dan tugas yang begitu banyak harus dikerjakan. Mau bikin kue, bikin nasi, bikin apa segala macam, dapurnya pun segini gedenya. Terus gimana dong? Peralatannya dari mana? Rumahnya makin lama makin kecil bukan makin gede. Betul? So that becomes a very big pressure untuk konsumernya yang open up an opportunity. Harus ada barang yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Oke? So point nomor 2, amongst themselves juga ada satu hal yang kayaknya sudah bertumbuh berkembang sejak 10 tahun yang lalu pada saat saya dulu memegang grupnya Mentos itu dulu ada tumbuh nuansa atau wacana mengenai hidup lebih sehat segala macam, orang nggak makan sugar, mereka mau moving itu sugar free candy gitu. Sekarang sudah quadruple. Hampir 87% dari konsumer yang ada di research yang terakhir itu menyatakan bahwa mereka akan beli produk-produk yang lebih mendukung kesehatan. Dalam kaitan sama kita adalah bagaimana cara kita masak makanan yang jauh lebih sehat buat kita. Yang pakai kompor, pakai minyak, dengan begitu banyak fat mungkin bukan merupakan pilihan utama lagi. Ini again menjadi suatu opportunity untuk industri SDA untuk bisa diekspor, itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Yang ketiga adalah kalau dulu orang nggak terlalu peduli masalah ya produknya mau bagus mau nggak terserah lah. Nah, nanti udah selesai buang aja di pinggir ditumpuk-tumpuk. Oh nggak bisa lagi. Kita kalau sebagai brand tidak respon terhadap kebutuhan consumer mengenai sustainability, we're not gonna win. Tadi Ibu mengatakan sebelumnya energi terbarukan, green energy, di kita juga sama. Consumer memandang kalau misalnya barang itu tidak consumer friendly, terutama generasi mudanya, wah nggak dibeli barang-barangnya, nggak dibeli. Ada 2 barang harganya sama, satu lebih consumer friendly, environment friendly, yang itu nggak dibeli. Lalu yang terakhir adalah demand untuk premium living. Nah kita tahu, Kantar mengatakan bahwa ada pertumbuhan ekonomi kita, Pak Max nanti mungkin boleh dikoreksi kalau saya salah. Pertumbuhan ekonomi kita didukung oleh satu consumption of household, nomor 2 adalah growing middle class. Kemarin saya habis meeting dengan Marketplace itu mereka mengatakan bahwa the economic recovery of Indonesia sebenarnya jauh lebih banyak didukung oleh secondary and tertiary cities. Di mana peluang pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan listrik jauh lebih tinggi juga kalau dari sudut pandang saya. Nah,
62% dari konsumer ini mengatakan bahwa kalau mereka mau beli barang zaman sekarang ini, pilihnya smart product, digital product, electrical product, gitu. Apalagi ditambah sama mama-mama yang zaman sekarang lebih FOMO kan, rumah sebelah ada air fryer nih, gua nggak ada, Pak, ayo dong Pak, kan? So the proliferation of the product becomes something which is more about a social movement rather than just a personal need. Nah, pertanyaan yang kemarin ditanyakan kepada saya, bagaimana pelaku industri menyikapi hal seperti ini? Saya nggak bisa mewakili semua orang, tapi saya bisa mewakili Versuni dan Philips apa yang kami kerjakan di sini. So, ada 4 pillars. Yang pertama, Versuni is all about turning consumer houses into homes. Bagaimana merubah rumah jadi sekedar tempat tinggal menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Melalui innovative, well differentiated, great performing sustainable products responsibly. Ini sebenarnya kalau dikaitkan sama keynote tadi lumayan koneksinya lumayan dekat. Yang pertama pada saat ngomong masalah demand for simplification. So kita try to deliver produk-produk yang benar-benar membantu orang untuk hidup dengan lebih mudah. Contoh yang paling sederhana adalah kalau dulu mau ngeblender, mau ngejus, motong cabe, masak, barangnya beda semua. Sekarang satu blender can do that. And only Philips actually do that. Atau rice cooker sekarang. Dulu orang nyebutnya rice cooker, masaknya nasi, Bu Ika ya. Sekarang kita sebut sebagai Magicom. Ya. It actually masak nasi iya, bikin bubur iya, bikin sop iya, bikin apa lagi? Bolu iya. Satu alat di tempat yang kecil tadi. Menjawab kebutuhan dari orang-orang yang rumahnya memang cuma sebesar itu. Semua diapain dong kalau punya banyak hal. Nah, ini menjawab. Makanya kita melihat pertumbuhan yang luar biasa. Demand untuk healthier product. Ini nih saya berulang kali saya menjadi dutanya air fryer sampai air purifier di Indonesia nih. Kita negara yang lumayan fat, liver fatnya tinggi sekali, fat livernya tinggi sekali, right? Banyak orang-orang yang punya kolesterol tinggi di negara kita. Lalu satu hal yang penting adalah munculnya air fryers, membantu kita untuk bisa makan gorengan tanpa fat atau 10% fat atau 0% fat ya Bu Ika, ya, begitu. Kategori ini bertumbuh dengan amat sangat luar biasa. Tadi saya bicara dengan Pak Max baru saja bagaimana kategori ini bertumbuh luar biasa lipat-lipat ganda karena begitu banyaknya produk yang masuk ke kategori ini yang mungkin malah nomor satu mempercepat pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan kategorinya, pertumbuhan penggunaan listriknya, tapi bisa menimbulkan resentment karena mungkin produk yang di-deliver tidak sesuai dengan promise-nya. Sudah pakai air fryer, loh kok nggak mateng, loh kok harus 2 kali masak, loh udah buang-buang listrik nih, ngulang-ngulang mulu. Tentu agak sedikit kontradiktif, tapi selalu pengguna kan mereka ingin yang efisien ya. So, and this is where a product like misalnya air fryer yang didesain dengan penuh tanggung jawab, memberikan the maximum benefit for the consumer yang pada akhirnya akan memberikan kedekatan kepada industri. Bukan resentment, tapi kedekatan dan acceptance terhadap kategorinya. Sehingga makin banyak orang dan bisa accept and adopt the product into their lifestyle. Again, semuanya mengenai lifestyle. Tadi Ibu Eni juga di awal mengatakan hal seperti itu. Lalu untuk sustainability apa yang kita kerjakan? Nomor 1 yang paling gampang. Ada banyak cerita mengenai bikin sustainability A, B, C, D. Tapi yang paling tangible di mata konsumernya 1, barangnya long lasting. Sehingga nggak banyak barang-barang plastik sisa-sisa yang dibuang di sembarangan. Kalau barangnya setiap 6 bulan rusak, banyak plastik yang dicecerin di pinggir-pinggir jalan itu. Berapa tumpukan itu plastik-plastik di Pulau Gebang yang harus dihancurkan? Kita menjauh dari itu, kita bikin produk-produk yang long lasting. Kalau ibu bapak suka baca Instagram, iseng-iseng sosial media, orang suka ngepost tuh, bukan Philips. Konsumer suka ngepost. Blendernya masih hidup selama 32 tahun. Pas 30 tahun rusak terus minta ganti sama Philips setelah 32 tahun. Alright? 32 tahun, nah kita nggak berharap semua orang miara blendernya 32 tahun ya, nanti nggak jualan saya ya. Gitu. Tapi that is show the commitment of the company of delivering a product which is sustainable for life. Gitu. Terus nomor 2, kalau bapak-bapak sekarang ke toko-toko mungkin sudah lihat Philips sudah moving itu packaging yang lebih environment friendly. Bahkan on products, itu kita kemarin Bu Hika dan teman-temannya di Singapura udah nge-launch kettle toaster yang dari bahan plastik yang bisa di-recycle, pertama di dunia. Nah, yang terakhir adalah demand untuk premium living. Nah ini opportunity buat kita nih. Orang-orang sekarang sudah amat sangat tertarik untuk going for something which is a lot more simple, simplistic and futuristic.
segala macam electrical. Pintu aja electrical. Right? Segala macam. Oleh karena itu kita pastikan bahwa desain-desain kita itu well built. Sehingga orang mau adopt. Even kalau hanya dibeli dipajang sekalipun, ibu bapak ibu mungkin gak percaya, tapi saya ke consumer visit ketemu itu orang-orang di mana beli barang elektronik yang bagus-bagus, lamaan dipajangnya ketimbang dipakainya gitu kan. Karena it looks so good. Tapi not exactly the best thing to do, tapi I think that's one of the things yang important adoptionnya. Nah, jadi saya lihat kalau semua ini kita kerjakan dengan baik, alhamdulillah kalau saya lihat sih Philips Versuni sudah memberikan banyak sekali hal yang membuat orang untuk lebih mau mengadopt new technology electricity based. Dan kita berharap kita bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Alright. Saya akan move ke 2 slide. Lalu ada pertanyaan berikutnya. Lalu ini Pak kaitannya memang ke depan masih akan bertumbuh dan berkembang. Nah ini mungkin ini satu hal yang menarik untuk kita dengarkan. Waktu kami melakukan consumer research, ada satu poin penting, yaitu kapan sih orang beli barang-barang domestic appliances? Satu poin yang paling gede adalah setiap kali mereka pindah rumah. Jarang-jarang bapak ibu misalnya pindah dari rumah bapak ibunya bawa nenteng-nenteng kompor atau nenteng-nenteng blender dari rumah ibunya, enggak. Dia beli baru, beli rice cooker baru, listrik kulkas baru dan lain sebagainya baru. Right? Which is providing a bigger possibility for electricity consumption. Right? Kalau kita lihat data ini kemarin saya baru cari-cari datanya nih, tahun 2023 saja, itu pertumbuhan inventory properti naiknya hampir, kalau Bapak Ibu lihat ini 70 sekian %. Bayangkan, rumah-rumah baru ini bertumbuh double digit, 70, 50. Setiap kali pindah rumah, setiap kali beli rice cooker baru. Atau AC baru, atau mungkin kulkas baru. So opportunity for growth both for the industry, my industry as well as kelistrikan amat sangat gede. Ini di sebelah kanan luar biasa lagi nih, malah ketersediaan ini. Satu hal sebelum saya tutup ini, Jakarta tempat kita hidup sekarang. Orang pada cramping space, orang pergi ke apartemen. Sekadar informasi saja, pertumbuhannya sekitar 27% dari tahun kemarin. Again, people are buying products using electricity for this particular space of opportunity. Right? Kemudian angkanya tahun 2022 sekitar masukannya sekitar 1.400-an. Tahun 2023 5.300, 5.500-an. Tahun 2024 5.600-an. All new units come into the market and being adopted by the market. Nah, saya berharap ini juga open up an opportunity sebenarnya untuk kita kerjasama dengan PLN. Gedung-gedung baru itu yang mungkin lebih controllable, mungkin saatnya kita memperkenalkan a package of getting an apartment with untuk lebih sehat dan lebih amannya, misalnya induction cooker atau hal-hal yang bisa mencegah kita juga untuk mencegah kebakaran, for instance, dengan bahan bakar minyak dan sebagainya. So many things I think is very crucial in the market. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya paparkan Pak Farid. Semoga ada manfaatnya untuk diskusi nanti kita sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Dhani Hadian atas paparan yang luar biasa, begitu lengkap. Sebuah brand yang sangat melegenda. Dari saya SD sudah ada ini, sampai saya sudah punya cucu. Kami persilakan untuk pemateri yang kedua, Pak Nayus Rizal menyampaikan paparannya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Farid, moderator, Pak Dhani, Pak Max, dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Jadi sebenarnya Pak Farid, saya agak challenging ini membawakan materinya karena temanya diminta efisiensi energi, padahal saya FVP penjualan gitu ya. Jadi jadi agak sedikit kontradiktif, nggak apa-apa. Baik, kita coba mengupas beberapa hal ya. Di sini
kebetulan juga ya, jadi divisi kami singkatannya APR ya. Jadi APR di sini punya makna availability, price and renewable. Jadi di dunia industri pada khususnya ya, di sini kebutuhan kelistrikan saat ini sudah pasti yang dituntut pertama sekali itu availability-nya seperti apa. Ketersediaannya, kecukupan dayanya, kualitas listriknya bagaimana. Kemudian kalau price mungkin karena PLN ini BUMN, kita diatur oleh regulasi peraturan pemerintah ya, peraturan Menteri SDM, no isu lah ya. Yang pasti tentu kalau bagi segmen enterprise juga ataupun pelanggan-pelanggan lain, pemerintah sangat support ya untuk competitiveness dari industri-industri ini. Kemudian yang saat ini lagi booming-boomingnya tadi juga sempat disinggung oleh Pak Dani terkait dengan green attribute ya, terkait dengan renewable. Jadi kami dari PLN ya selaku penyedia ketenaga listrikan ini juga menjadi concern kita saat ini bagaimana meningkatkan bauran energi dari energi baru dan terbarukan. Ya, ini sekilas untuk ketersediaan. Kalau kita berbicara availability, saat ini hampir seluruh sistem-sistem kelistrikan di Indonesia kita memiliki cadangan daya yang sangat cukup ya. Jadi kalau tadi Pak Farid moderator sempat menyinggung bagaimana kita menaikkan konsumsi listrik per kapita ya, ataupun juga dari industri-industri, ketersediaan listrik PLN ya di semua sistem kelistrikan kita no isu. Jadi silakan, welcome, kita siap support. Nah ini untuk bagaimana juga penetrasi dari energi hijau gitu ya. Jadi kita berbicara dulu RUPTL atau rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang existing yang 2021-2030 itu PLN berkomitmen untuk membangun lebih kurang 20,9 gigawatt dari energi terbarukan, totally ada 40,6. Nah saat ini juga pun kami sedang proses updating ya draft RUPTL yang nanti secara kapasitas akan meningkat jauh lebih besar lagi. Nah kemudian tentu salah satu saat ini yang tren terkait dengan variable renewable energy ya, baik itu solar ya dari matahari PLTS ataupun juga dari wind turbine ya. Kalau dari yang banyak gitu ya yang diupayakan secara mandiri baik oleh industri, segmen-segmen enterprise ataupun juga dari masyarakat kita tentu terkait dengan solar panel. Nah dari PLTS ini kita ketahui ini merupakan pembangkit yang variable renewable energy, dalam artian uncertainty-nya sangat-sangat tinggi. Ya, jadi baik wind ataupun juga terutama PLTS ya, kapan dia berproduksi, berapa dia berproduksi ya, itu tiba-tiba juga bisa hilang begitu ada perubahan cuaca. Nah, ini tentu kita membutuhkan teknologi yang lebih advance ya untuk dalam mengelola sistem kelistrikan ini agar variasi-variasi dari pembangkit-pembangkit renewable energy ini ya tidak mengganggu keandalan sistem kelistrikan kita. Ya, jadi mungkin banyak orang bertanya-tanya gitu atau bahkan bikin statement, kenapa nggak di boom saja PLT semuanya gitu ya? Kan bisa dimatiin PLTU-nya ya. Jadi tidak sesederhana itu, karena dalam sistem kelistrikan kita membutuhkan mixing dari pembangkit yang bisa beroperasi base load ya, bisa beroperasi kontinu secara certainty, dan juga ada pembangkit-pembangkit yang sifatnya peaker atau load follower ya. Jadi untuk solar ya, untuk pembangkit PLTS ini saat ini ya, apabila dia tidak, terutama yang tidak dilengkapi oleh baterai gitu ya, oleh BESS ya, dia kena uncertainty-nya itu, kita sangat challenging sekali untuk memasukkannya dalam rencana operasi ya, karena ketidakpastian daya yang dibangkitkan. Oleh karena itu di sini kami juga terus improve untuk sistem kelistrikan, smart grid pengembangannya ya, supaya kita bisa mengendalikan operasi sistem yang terdiri dari
pembangkit-pembangkit base load, pembangkit-pembangkit maupun pembangkit-pembangkit yang variabel tadi yang uncertainty-nya sangat tinggi tersebut gitu ya. Nah, ini juga membutuhkan energy storage, baik itu full capacity-nya maupun itu sifatnya untuk smoothing. Kita juga melakukan semacam demand side management response ya, supaya perubahan di sisi demand ya itu juga selaras, karena perbedaan yang sangat spesifik kita sama-sama ketahui ya, di listrik ini berbeda dengan mungkin produk-produk barang lainnya atau bahkan produk makanan gitu ya. Kita bikin bakwan tadi pagi, makan sekarang masih bisa, tapi kalau listrik kan dia diproduksi di saat dia dikonsumsi, artinya ada demand di saat itu dia harus diproduksi ya. Jadi di sini respons antara generation dengan demand itu balancingnya itu harus kita jaga untuk menjaga keandalan sistem. Nah, kita juga terus di smart grid kita, di operating system kita untuk mengendalikan sistem transmisi ataupun distribusi secara lebih advance lagi, secara digitize, sehingga responnya ini lebih presisi untuk menjaga tingkat mutu keandalan sistem kita. Ya, ini teori sedikit terkait dengan smart grid, mulai dari hulunya tentunya dari smart power plant kita ya, kemudian juga transmission, distribution sampai ke demand, dan ini nanti kita juga lengkapi dengan berbagai peralatan metering ataupun kontrol yang sifatnya automation dan digitization ya, sehingga ini kita bisa lakukan smart control system ya, meskipun penetrasi dari variabel renewable energy semakin besar, kita tetap bisa menjaga keandalan sistem dengan lebih baik. Ya, ini kemudian kalau kita berbicara, karena tadi topiknya ada terkait dengan efisiensi ya, bagi kami sebagai pelaku pengelola sistem kelistrikan, hal yang dapat dilakukan tentu salah satunya terkait dengan optimalisasi operasi, karena goalnya kita selain menghasilkan secara mutu listriknya yang baik, tentu bagaimana mengoperasikan sistem kelistrikan ya pada tingkat atau biaya operasi yang optimum ya, jadi yang paling efisien. Nah, berbagai langkah kita lakukan supaya cost production kita atau biaya pokok produksi kita itu bisa controllable ya, karena kita kan tadi untuk price ya udah diatur, untuk tarif sudah, regulasinya sudah ada. Nah, efisiensi yang bisa kita lakukan tentu kita harus mengefisienkan mulai dari generationnya ataupun operasi sistemnya. Nah, bagaimana kita mengatur dispatchnya, pembangkit mana yang harus dioperasikan, berapa kapasitasnya ya terhadap demand yang ada. Nah, ini optimal load flow-nya akan kita lihat. Kemudian regional balance-nya ya, karena kita punya sistem interkoneksi gitu ya. Jadi transfer dari energi antar regional itu kita juga akan lihat, agar yang pertama menjaga keandalannya, stabilitasnya, juga kaitannya dengan economic dispatch-nya. Ya, kemudian juga ada beberapa lokasi yang mungkin membutuhkan kompensator untuk menjaga mutu tegangan, dan kami juga terus menerus melakukan kerjasama baik dengan lembaga riset maupun perguruan tinggi. Ya, terkait dengan poin ketiga tadi R ya, renewable. Jadi tadi sudah sempat disinggung bahwa PLN pun terus mengembangkan pembangkit renewable energy. Selain dari sisi membangun pembangkitnya, ya kita juga sudah punya produk yang ada dua sebenarnya, ya, di renewable energy certificate, dan juga yang satu lagi sertifikat penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, mungkin kami menyinggung sedikit terkait dengan renewable energy certificate. Ini salah satu yang saat ini sangat booming ya, diminta oleh pelaku-pelaku industri dunia usaha, karena ini menjadi entry point mereka ya, jadi entry price mereka untuk bisa masuk ke global market. Itu pasti akan ditanya. Nah, kini PLN ya, dalam hal ini kita sudah bekerja sama dengan lembaga internasional, ini base-nya di Amerika ya, APX, dengan sistem tracing-nya di Tigers ya. Jadi pembangkit renewable energy kita ini sudah kita daftarkan ya, kemudian nanti green attribute dari situ itu bisa kita dedikasikan ya kepada customer kita yang memang menginginkan pembelian sertifikat energi terbarukan ini. Sudah banyak sekali tenan-tenan besar ya, bahkan sampai saat ini sudah lebih 500
pelanggan kita yang membeli renewable energy certificate, termasuk mungkin bukan cuma industri ya, bagi kita, saya sendiri secara pribadi rumah saya juga saya beli sertifikat REC ya. Jadi kita tinggal gampang ngitungnya Pak, berapa konsumsi KWH kita misalkan 1 bulan ya. Saya average misalkan anggap saya bisa pakai 1000 KWH misalnya dalam 3 bulan misalnya, rata-rata 300-an sebulan, sehingga 1 tahun kan sekitar 4000 KWH atau 4 MWH, berarti itu 4 unit REC ya. Jadi saya bisa declare bahwa semua listrik yang saya gunakan di rumah saya bersumber dari pembangkit energi terbarukan ya. Jadi ini kontribusi kita bukan hanya industri tetapi juga segmen-segmen retail ya, rumah tangga ya. Ini menjadi kontribusi kita, kerjasama kita untuk menyelamatkan bumi. Baik, ini beberapa pembangkit yang sudah kami daftarkan untuk sumber REC ya. Untuk stoknya masih sangat cukup sekali. Jadi tidak perlu khawatir, baik segmen industri maupun juga rumah tangga ataupun juga segmen-segmen yang lainnya dari customer kami, jika membutuhkan atribut green dari sertifikat renewable energy ini masih sangat available. Ya, ini atas upaya-upaya PLN juga ada award yang kami terima. Nah, kemudian selain dari sisi ke customer ya, dengan sertifikat renewable energy kita juga melakukan berbagai program, diantaranya yang kita sebut juga dedesalisasi, bagaimana kita mengkonversi dari pembangkit PLTD kita yang berbasis BWM ya, kemudian ada yang kita convert menjadi PLTS dilengkapi dengan BESS. Ini ada ribuan lokasi ya jumlahnya. Baik, nextnya ya, ini menyinggung sedikit terkait efisiensi ya. Kalau berbicara efisiensi, kalau orang berbicara efisiensi mungkin yang ada dalam benak kita langsung melekat bahwa pakai sesedikit mungkin, padahal sebenarnya mungkin filosofinya itu kurang tepat gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa, dalam rangka mendukung efisiensi itu kami juga di PLN punya satu produk pemasaran yang kami sebut akuisisi captive power. Jadi bagi industri-industri yang mungkin saat ini punya pembangkit sendiri, kemudian juga apalagi pembangkitnya fosil, kemudian apabila ingin beralih ke PLN, kami sangat siap sekali. Ada berbagai skenario insentif tarif ataupun paket yang bisa kita sampaikan. Kemudian PLN juga melalui PLN Group, kita berbagai produk service yang sudah kita punya, yang kita bisa tawarkan untuk membantu efisiensi dari pelanggan-pelanggan industri. Ya, salah satunya terkait misalkan power quality solution misalnya ya. Jadi ada pelanggan-pelanggan industri yang mungkin ya pemakaian kVAR-nya atau energi reaktifnya itu cukup tinggi. Nah, kita juga bisa, atau mereka membutuhkan anti kedip. Nah, kita juga punya produk yang bisa mengatasi hal-hal tersebut, maupun juga terkait dengan operasi dan pemeliharaan dari instalasi dari pelanggan-pelanggan itu sendiri. Terkait dengan EV, kita sudah sama-sama ini pertumbuhannya sangat masif di kendaraan listrik ya. PLN salah satu pionir tentunya dalam kaitan penyediaan infrastruktur pengisian daya bagi kendaraan listrik, baik itu yang sifatnya untuk mobil ya, EV charging ya, maupun juga SPKLU kita nyebutnya, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, ataupun yang untuk motor ya, SPB KLU ya. Nah, untuk semua kebutuhan pengecasan dan lain-lain itu kita udah integrated di aplikasi PLN Mobile. Ini beberapa hal juga ya terkait dengan electrifying lifestyle ya, tadi yang sempat disinggung. PLN juga melakukan atau launch berbagai produk ini terkait dengan electrifying agriculture ya. Jadi sudah beberapa daerah melakukan elektrifikasi untuk membantu penyerbukan dan lain-lain di farm mereka, di daerah perkebunan mereka. Nah, ini mungkin beberapa akumulasi data hasil yang sudah bisa kita hasilkan ya, yang kita peroleh dari implementasi electrifying lifestyle dalam kurun lebih kurang 3 tahun terakhir. Kemudian juga terkait dengan marine ya, baik itu cold storage ataupun kebutuhan listrik temporary bagi kapal-kapal sandar. Nah, kita juga punya produk electrifying marine
ya yang kita sediakan di berbagai spot-spot pelabuhan. Termasuk juga program-program simpam ya atau tambak udang dan lain-lain. Ini juga tentu membutuhkan listrik yang sangat besar. Kita juga siap untuk itu. Baik, saya rasa itu. Jadi kembali yang saya sampaikan tadi, efisiensi energi bukan hanya tentang seberapa banyak listrik dalam hal ini ya atau energi yang kita gunakan, tetapi seberapa besar produktivitas dan nilai tambah yang dihasilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Nayus Rizal. Materinya melengkapi. Kalau yang pemateri pertama tadi tentang produk listrik, materi yang kedua adalah yang menyediakan listrik. Dan kita bisa tahu tadi bahwa kita sebagai konsumen listrik tahunya listrik hidup, pokoknya harus hidup. Ternyata di dalamnya itu tidak sederhana, mulai selalu berubah, improvement untuk menyediakan listrik makin handal, makin hemat. Dan yang terakhir akan melengkapi itu yaitu dari sisi penelitian. Nah ini kan perlu semuanya. Mungkin diharapkan nanti dari paparan Pak Max ini akan memberikan inspirasi baik ke Philips maupun PLN. Oh ternyata hasil penelitian kami begini ini. Nah nih kami persilakan Pak Max untuk bisa menyampaikan materinya. Kami berikan waktu juga untuk perkenalan diri lebih Pak Max untuk saya nyampaikan singkat aja tadi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Farid. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada MKI yang sudah mengundang untuk bisa sharing dalam kegiatan yang sangat baik ini. Materinya saya kira sangat signifikan ya dalam konteks kita sekarang yang masih mencoba untuk mengejar kondisi konsumsi listrik per kapita kita yang masih relatif rendah, tadi sudah disampaikan. Dan kalau kita berbicara efisiensi memang salah satu target di dalam Sustainable Development Goals gitu ya, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab gitu ya, itu bagian dari ini. Dan juga satu lagi adalah bagaimana kita berbicara keterjangkauan SDGs 7 gitu ya, keterjangkauan dan energi terbarukan. Jadi bagaimana efisiensi ini kita baurkan dengan tujuan-tujuan yang lain. Tentu tidak mudah begitu ya. Oke, saya next slide saja. Next slide saja. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang bagaimana gambaran efisiensi itu terjadi dalam tingkatan regional, Indonesia dengan negara-negara yang lain, dalam konteks nasional, dan yang terakhir adalah yang cukup menarik adalah pada tingkatan rumah tangga. Kita akan melihat bagaimana transisi ini terjadi. Mungkin saya akan langsung saja Bapak Ibu. Kalau kita berbicara efisiensi dalam konteks Indonesia begitu ya, tentu ini bukan hal yang sangat sederhana Bapak Ibu. Karena Indonesia ini sangat diverse, sangat beragam gitu ya. Kita geographic challenge kita juga tidak mudah begitu ya. Masyarakat kita juga sangat heterogen sekali begitu ya. Sehingga ketika kita berbicara efisiensi, memang kita harus melihatnya dalam koridor yang lebih arif gitu ya. Kita sebut sebagai policy wisdom melihat efisiensi. Nah, mari kita lihat dalam konteks region, dalam konteks ASEAN ya. Nah kalau kita lihat Indonesia memang cukup baik begitu ya dalam mencapai rasio elektrifikasi kita yang sekarang sudah mencapai 100% begitu ya. Tetapi sebetulnya tantangan kita adalah bagaimana mendorong rasio elektrifikasi yang lebih tinggi terutama di level masyarakat pedesaan. Tadi kita lihat cukup bagus ya program untuk memberikan solar pumping begitu ya, irigasi berbasis renewable energy di banyak daerah, di desa-desa itu akan sangat baik sekali. Tetapi kalau kita lihat memang itu tantangan di sektor di masyarakat di perdesaan. Nah kalau kita melihat, nah ini yang tadi kita lihat ya, konsumsi per kapita ya, Indonesia itu relatif rendah. Ya, relatif rendah, hanya sekitar 1 megawatt hour per kapita ya. Kita adalah terendah kedua setelah Filipina ya. Kita lihat bagaimana Malaysia, Thailand dan Vietnam yang rasio electricity consumption per kapitanya cukup tinggi ya.
Dan kita lihat juga dalam perkembangan 2011 dan 2021, perubahannya itu tidak terlalu tinggi ya, hanya 0,3 megawatt hour per kapita. Sementara negara lain relatif cukup tinggi ya, Malaysia kita lihat bagaimana, Thailand, dan mungkin yang cukup fantastis adalah Vietnam ya. Vietnam ini menandakan bahwa bagaimana kondisi kita yang relatively masih low base itu bisa gradually meningkat begitu ya, dengan electrify lifestyle tadi ya, itu bisa mendorong. Nah, kalau kita coba cermati dengan melihat kita sebut elastisitas ya, artinya tadi ketika kita berbicara efisiensi maka kita orientasinya adalah produktivitas. Bagaimana konsumsi listrik kita itu berpengaruh terhadap PDB ya. Tentu semakin tinggi angkanya semakin bagus, karena artinya dengan naik 1% itu GDP-nya naiknya lebih tinggi lagi ya. Nah, kita bisa lihat di sini posisi yang paling tinggi adalah Vietnam ya, sekitar 3,2 ya poin elasticity-nya. Sementara Indonesia relatif masih rendah gitu, 0,9, tetapi masih jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi di Thailand dan sedikit tidak berbeda jauh dengan Malaysia. Nah, ini juga memberikan satu indikasi kepada kita bersama bagaimana kita bisa menggunakan listrik sebaik-baiknya untuk tujuan-tujuan yang lebih produktif begitu ya. Nah, ini satu gambaran juga di level region, mungkin mohon maaf gambarnya agak kecil ya. Tetapi kita bisa lihat bahwa memang saat ini konsumsi terbesar listrik kita adalah ada di sektor rumah tangga. Jadi sektor industri kita lagi agak melanda ini ya pertumbuhannya, tetapi sektor rumah tangga menjadi pemain penting di dalam sektor konsumsi kita. Nah, ini juga nanti akan berimplikasi kepada kebutuhan akan standar-standar yang baik untuk peralatan rumah tangga Bapak Ibu ya. Jadi ini yang harus didorong, jangan sampai sektor rumah tangga yang sedang hangat-hangatnya ya, on fire naik, tetapi penyediaan alat-alat rumah tangganya ternyata tidak berkualitas ya, tidak mencerminkan penggunaan yang efisien. Nah, sementara pola yang sama juga sama di Filipina ya. Di Filipina ternyata sektor rumah tangganya juga di atas industri malah ya. Sementara kita lihat di, mohon maaf ini gambar di Thailand ya. Di Thailand itu sektor industrinya jauh di atas ya, kemudian Vietnam juga. Intinya bahwa sektor rumah tangga itu menjadi kunci ya di dalam peta konsumsi kita, dan tentu tantangannya bagaimana mendorong agar lebih efisien. Nah, ini kalau kita bicara, ini dugaan saya ya, kenapa Vietnam begitu sangat tinggi ya konsumsinya, mungkin karena tarif di sana relatif lebih rendah daripada negara-negara yang lain begitu ya. Dan kita lihat memang tarif untuk sektor rumah tangga itu lebih mahal ya daripada yang lain. Sementara di Filipina kita lihat tarifnya cukup tinggi ya, kondisi di Filipina. Nah, itu kira-kira gambaran ya, gambaran secara region, kita seperti apa positioning kita. Bagaimana dalam konteks nasional? Jadi tadi kita lihat di dalam peta konsumsi listrik ya, dalam persentase itu sekitar 42% konsumsi listrik kita itu di sektor residensial ya. Sementara industri proporsinya sekitar 30% di 2023. Nah, yang membuat kita agak sebetulnya agak khawatir adalah industrinya agak turun nih proporsinya ya. Yang naik malah sedikit naik rumah tangga. Nah, tentu kita berharap ya, mudah-mudahan nanti dengan hilirisasi dan lain sebagainya, sektor industri kita bisa bangkit kembali ya. Ini proporsinya. Nah, kemudian kalau kita melihat tipe pendapatan PLN gitu ya, itu residensial itu juga penting ya buat PLN gitu ya, untuk sumber pendapatan, dan perubahannya cukup besar sekali ya. Sementara industri dan bisnis lagi agak menurun gitu ya perubahan pendapatannya. Nah, tadi yang menarik bagi kami ya dengan melihat data, ternyata ya dari 2014 dan 2023 ya, saya melihat yang warna kuning ya Bapak Ibu, yang warna kuning ini adalah kilowatt hour energi terjual berdasarkan jumlah pelanggan ya. Ternyata angkanya turun gitu, dari sekitar 3.400 kilowatt hours menjadi sekitar 3.200 ya. Saya masih mencoba melihat data ini lebih dalam, tetapi kalau ini yang terjadi saya kira ini mungkin belum berita yang menggembirakan, karena harapan kita kan terus naik gitu ya, tetapi per pelanggannya malah turun. Ini ada apa nih? Ini ada apa? Kalau tadi ngelihat supply-nya kayaknya nggak ada masalah ya, pasokan-pasokannya bisa terjaga, tetapi kok menurun gitu ya.
Nah ini yang menarik adalah bahwa ternyata yang paling banyak pelanggan kita itu adalah pelanggan rumah tangga yang R1 gitu ya. R1 itu ya 450, 1300, ya 2000 gitu ya. R1 itu porsinya paling besar sekitar 98%. Oleh sebab itu tadi ya saya katakan penting sekali bagaimana agar kelompok ini mendapatkan satu teknologi yang baik ya. Mungkin pemerintah perlu memberi insentif agar masyarakat bisa membeli peralatan listrik yang lebih efisien ya dengan star berapa begitu ya. Nah yang menarik juga dari data kami ya, ternyata ada perubahan di level industri ya. Di level industri itu sekarang makin terkonsentrasi di I1, I2 dan I3 makin menciut ya. Ini ada apa? Apakah lebih banyak ke yang kecil-kecil ya? Ini juga sesuatu yang perlu nanti kita diskusikan lebih dalam. Nah berbicara efisiensi juga kita harus hati-hati ya, karena di wilayah Papua misalkan ya, di sini kita lihat itu banyak rumah tangga yang tidak sumber listriknya itu bukan dari PLN ya. Tentu mereka juga ketika kita berbicara efisiensi pada kelompok ini juga standarnya akan berbeda tentunya ya. Tapi ya ini tadi kondisi di Papua ternyata masih menjadi agenda besar kita untuk kita dorong agar semakin baik ya pasokan PLN di sana. Nah kemudian ini mungkin yang menurut saya di sektor rumah tangga ya. Kami membagi rumah tangga ini dalam 10 desil. Desil 1 itu yang paling miskin ya, atau bukan yang paling miskin ya, kelompok yang yang paling rendah pendapatannya sampai yang 10 itu yang paling tinggi ya. Jadi kalau kita lihat rata-rata rumah tangga itu yang di desil 1 itu kira-kira sekitar 41.000 per bulan dia beli listrik. Ya. Sementara yang paling kaya itu sekitar 400.000 lebih ya, ini belanja mereka. Tetapi yang menarik adalah kelompok yang desil 1 sampai 5 itu growth-nya sangat tinggi. Oleh sebab itu mungkin dalam konteks marketing ya, sasaran ini yang mungkin harus dilibidik juga gitu ya. Terutama diedukasi agar mereka menggunakan peralatan listrik yang semakin baik. Nah juga ini yang kita lihat ternyata belanja listrik itu tidak sampai dari 4% dari total pengeluaran Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di rumah tangga yang desil 1 itu dia hanya kurang dari sekitar 2% spending dia buat listrik. Nah sementara untuk yang paling kaya itu sekitar 3%-an Bapak Ibu ya. Nah ini juga menunjukkan kepada kita bahwa mungkin ya salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan kebijakan harga. Mungkin harga juga bisa dipertimbangkan sebagai instrumen untuk mendorong efisiensi ya. Karena porsinya itu kalau standar global itu 5% ya. Kita masih di bawah 5% itu artinya masih bisa kalau mau pelan-pelan dinaikin. Terutama yang non-subsidi ya. Yang non-subsidi masih bisa dioptimalkan. Nah ini kita lihat untuk rata-rata konsumsi rumah tangga per KWH ya. Jadi semuanya tumbuh ya. Dan pertumbuhan yang paling besar memang di desil 5 ke bawah ya. Jadi cukup unik sebetulnya data Indonesia ini. Nah ini kita melihat expenditure per perubahan ya, perubahan harga per KWH ya. Artinya bahwa memang dengan tingkat harga yang naik itu ya masyarakat masih bisa spending ya untuk listriknya. Nah kemudian nah ini yang menarik ya, di tengah kita mendorong efisiensi tetapi pricing policy kita ada sesuatu yang enggak pas Bapak Ibu, yaitu kebijakan subsidi ya dan juga kompensasi. Nah kita tahu kalau harga sesuatu jauh dari realitasnya, maka konsumsi bisa bisa berlebih ya. Dan yang menarik adalah kompensasinya itu udah lebih besar daripada subsidinya Bapak Ibu. Di 2023 konsumsi subsidinya 58 triliun, kompensasinya udah 63 triliun. Dan kalau kita lihat ini tentu menjadi perhatian kita bersama ya, komitmen kita untuk melakukan price adjustment untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi listrik yang lebih bertanggung jawab. Nah artinya kalau kita jumlahkan subsidi dan kompensasi itu jauh lebih besar daripada anggaran kesehatan loh Ibu. Nah ini juga mungkin sesuatu yang harus kita sama-sama cermati agar jangan kebablasan ya, kompensasinya jangan kebablasan ya, karena tadi kita lihat ruangnya masih ada untuk melakukan adjustment harga. Nah jadi kira-kira bagaimana kebijakannya? Ya pertama adalah regulasinya harus betul-betul komit ya, terutama kebijakan subsidi dan kompensasi ya.
Kemudian tadi mendorong smart grid, smart meter agar konsumen juga teredukasi, bisa memonitor ya on the spot. Mendorong peralatan energi yang lebih efisien dengan Energy Star program dan diberikan insentif oleh pemerintah, rebate dan lain sebagainya. Mendorong lebih banyak iklan-iklan di mass media untuk efisiensi begitu ya. Financial support, memberikan insentif harga dan juga mungkin tadi ya bangunan-bangunan baru itu yang mau renov itu diberikan insentif agar dia bisa lebih hemat energi lagi. Jadi ini kira-kira policy option yang bisa nanti dilakukan ya. Jadi jalan masih panjang, peluang banyak. Tentu tantangannya adalah let's do it together ya. Pemerintah, swasta, civil society kita sama-sama mendorong agar kita semakin berkualitas di dalam menggunakan konsumsi listrik kita ke depan. Demikian, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk paparan Pak Max. Benar yang saya bilang tadi udah lengkap bahwa kajian akan bisa menampilkan banyak hal. Kondisi ke depan kita bagaimana, polisi pemerintah nanti bagaimana, tentu kita akan menunggu beberapa bulan ke depan dengan aktifnya mungkin pemerintahan baru. Baik, selanjutnya kita akan ada paparan tanya jawab 30 menit. Apakah ke Pak Dani, mohon maaf lupa Pak Dani. Atau ke Pak Nayus Rizal atau ke Pak Max terkait banyak hal tadi. Atau mungkin nanya ke Philip, kapan Philip akan memproduksi mesin pencetak uang, misalnya gitu ya. Silakan, kami persilakan. Silakan dari sisi kiri dulu, silakan Pak, mohon tolong mix. Salam kenal, saya John Manopo dari Aperlindo, Asosiasi Perlampuan Listrik Indonesia. Silakan Pak John. Bukan asosiasi perempuan loh ya, perlampuan. Oke, Pak. Pertanyaan saya ke Philips, Pak Philips ya namanya ya. Pak Dani, Pak. Pak Dani. Pak Dani. Kalau kita tahu bahwa 100% rumah tangga di Indonesia sudah pakai lampu. Dari 78,4 juta rumah tangga di Indonesia. Nah, berapa persen dari rumah tangga di Indonesia yang sudah pakai rice cooker? Itu satu. Nah, seperti alat-alat SD terus terang saya juga dari Philips dulu Pak. Kita dulu istilahnya itu small domestic appliances dulu. Itu apakah sekarang sudah seperti LED? Mereka sudah efisiensi energi. Jadi sehingga listrik bisa lebih ringan lah pembayaran ke rumah tangga. Nah, itu untuk Philips dulu. Karena kita sesama pengemudi nggak boleh saling berdahului. Oke, Pak. Kepada Brin, saya lihat menurut saya Pak, ada turun sedikit konsumsi listrik itu karena kalau dikatakan per hari ini sudah 95% rumah tangga itu menggunakan lampu LED. Kalau dulu kita masih kecil pakai lampu pijar, habis itu masuk LHE, sekarang LED. Nah dari LHE ke LED itu sudah 50% listrik menurun. Makanya sekarang toko listrik pada ngomel, barangnya nggak laku. Karena daya tahannya lebih lama, kalau dulu cepat putus jadi laku dia. Kira-kira begitu Pak. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dua luar biasa, yang satu untuk Pak Dani, yang satu untuk Pak Mas. Silakan Pak Dani dulu. Baik. Selamat sore Pak Joko, terima kasih Pak Joko pertanyaannya. Sesama pengemudi sering menyikut. Jadi gini Pak, tadi mengenai penetrasi lampu dan rice cooker. Rice cooker detik ini penetrasi sekitar 65% Pak. Total population yang tercatat di negara kita, angkanya kebetulan 74 million household. Ya, jadi 74 million household itu 68% sudah bisa dipenetrate. Dan kebetulan ada Bu Ika sini, marketing director saya ini yang develop the product ini. Actually Pak, memang ada standar energy efficiency yang ditempatkan pada semua produk Philips. Dan itu merupakan salah satu, saya rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sustainability. Karena kalau menurut pandangan saya gini, karena dalam kaitan sama efficiency, again berhubungan bukan sama consumption saja, tapi sama productivity-nya.
right? Saya kasih contoh misalnya begini, ada orang misalnya ada perusahaan A jual air fryers, mengatakan listriknya 500 watt gitu. Sementara standar biasanya harusnya 800 sampai 1400 watt gitu. Penggunaan peralatan pada wattage tersebut tidak akan menghasilkan hasil masakan sebagaimana seharusnya air fryer berfungsi. Nah itu buat saya seharusnya merupakan satu hal yang harus cegah itu. Itu bukan efisiensi karena bukan berhubungan sama productivity gitu. Itu malah menunjukkan nanti dalam jangka panjang menimbulkan resentment terhadap kategorinya, rejection yang tadi saya bilang. Ini gue pakai kalau orang pindah dari kompor ke induction cooker misalnya. Loh kok nggak matang-matang ya? Loh kok nggak dipakai-pakai nanti induction cookernya? Ke masa depannya gelap nanti tuh. Betul? Tapi kalau kita deliver produk yang benar-benar deliver the promise. Dia pakai, iya loh, oke. Switching itu orang-orang ke induction cooker dan bukan hanya kami selaku pelaku industri SD tapi tentunya penyedia tenaga listrik juga akan mengalami kebaikan. Nah, ya Pak ya. Itu mungkin semoga bisa menjawab Pak. Ya. Terima kasih Pak Dhani. Selanjutnya Pak Max kami persilakan untuk menjawab pertanyaan kedua. Ya, baik, terima kasih Pak John untuk memberikan insight ya akan kenapa terjadi penurunan konsumsi per kapita tadi Pak secara total ya gitu ya. Mungkin ini juga bukan berita baik ya karena ya efisiensi memang perlu ya, tetapi juga bagaimana kita mendorong konsumsi. Nah, riset kami yang juga disupport oleh PLN ya Pak, menunjukkan bahwa mungkin bagaimana kita bisa membuka barrier, terutama di level rumah tangga ya Pak, agar dia bisa berkonsumsi listrik lebih tinggi lagi sebetulnya. Nah sekarang di Indonesia kan untuk tambah daya itu tidak murah ya, dan lain sebagainya. Dan mungkin ini juga menjadi agenda ke depan ya untuk pengambil kebijakan agar bagaimana rumah tangga di Indonesia itu bisa punya fleksibilitas untuk menambah peralatan listrik tanpa hambatan-hambatan daya tadi Pak. Karena hambatan daya ini kan juga tambah daya kan tidak murah ya. Banyak mungkin PLN juga saya kira sering obral di menjelang 17 Agustus biasanya ada tambah daya gratis ya Pak. Itu kan juga untuk mendorong agar masyarakat melakukan tambah daya sehingga dia bisa nanti menambah peralatan listrik. Ada juga hambatan lain Pak yang mungkin ini juga perlu dukungan kebijakan dari politik ya Pak ya. Misalkan kompor listrik Pak ya. Itu juga mungkin perlu didorong juga agar masyarakat pelan-pelan ngurangin LPG dan pakai kompor listrik gitu ya, yang jauh mungkin lebih kompetitif, lebih bersih ya, dan lain sebagainya. Nah ini juga ruang-ruang ini perlu dibuka agar konsumsi per kapitanya tetap naik ya, jadi jualannya terlalu untung ya, Mungkin begitu Pak, terima kasih Pak John, terima kasih. Pak. Baik, terima kasih Pak Max. Nah ini meskipun tadi tidak ditanya ke Pak Nayus, tapi Pak Nayus akan melengkapi jawaban. Jadi gini, tadi kan Pak Max nampilin kalau jumlah konsumsi per kapitanya turun, tapi Pak Nayus punya data penjualannya naik terus. Nah itu mungkin minta tolong menjelaskan Pak Nayus bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kita banyak ekspansi, perluasan, penyambungan di daerah-daerah terpencil yang secara per KK ini konsumsinya kecil. Ini silakan Pak Nayus namakan. PPBL atau apa gitu Pak. Baik, makasih Pak Farid. Ya ini sangat menarik sekali ya yang disampaikan oleh Pak Max tadi, berbagai upaya. Makanya tadi saya mohon izin di slide penutup saya itu mungkin sepakat juga dengan Pak Dhani tadi ya. Kita berbicara efisiensi ini bukan hanya berbicara berapa jumlah energi dalam hal ini listrik yang kita gunakan, tetapi seberapa besar produktivitas, seberapa besar nilai tambah yang kita hasilkan ya. Jadi kalau misalkan gunakan 10, tetapi itu hanya untuk konsumtif saja, dibandingkan gunakan 1000 tetapi menghasilkan edit value yang mungkin 10.000, ya bisa saja yang 1000 ini yang kita anggap lebih efisien karena dia menghasilkan produktivitas yang tinggi. Nah kemudian tadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Max tadi ya, jadi betul Pak Farid, dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya memang PLN bersama pemerintah tentunya berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong
peningkatan ya rasio elektrifikasi, kemudian juga konsumsi listrik per kapita, berbagai upaya pembangunan jaringan-jaringan listrik baru termasuk yang di daerah-daerah yang kita sebut 3T ya. Bahkan itu juga dari pemerintah, kementerian dalam hal ini Kementerian SDM juga meluncurkan program yang disebut dengan bantuan pasang baru listrik gitu ya. Ya terutama bagi masyarakat kita yang ekonominya mungkin kurang mampu atau masuk dalam DTKS gitu ya. Namun memang tadi saya sampaikan di awal dalam hal ini penggunaan peralatan ya, peralatan yang shifting ke listrik, berbasis listrik ini memang perlu terus sama-sama kita upayakan. Ya kita ketahui saat ini misalnya permasalahan di gas ya, LPG dan lain-lain ya. Bukan hanya masalah ketersediaannya tetapi juga harganya gitu ya Pak ya. Mungkin mohon dikoreksi Pak Max kalau saya keliru, sehingga sebagian kita impor. Nah, padahal ya sumber-sumber dari energi domestik kita yang dalam hal ini dikonvert menghasilkan listrik itu sangat berlimpah. Tadi kami juga sudah paparkan ketersediaan listrik kita dimanapun. Nah makanya tadi salah satu upaya shifting dari kompor gas ataupun apalagi ke kompor minyak tanah yang mungkin pada sebagian daerah ke kompor listrik ini menjadi salah satu yang mungkin bisa mendrive peningkatan konsumsi KWH per kapita, termasuk juga pada electric vehicle ataupun electrifying lifestyle lainnya ya. Jadi kami pada prinsipnya siap ya dengan kondisi sistem kita yang saat ini, kita siap untuk mendukung peningkatan itu. Nah kemudian tadi menarik yang disampaikan juga Pak Max tadi terkait dengan batasan daya. Sebenarnya kita juga dari PLN sudah beberapa kali menyampaikan bagaimana untuk batasan daya ini bisa lebih disimplifikasi gitu ya, karena dengan begitu masyarakat ini kan tidak tiap sebentar harus ngurus tambah daya. Kami pun juga bukan cuma pelanggannya Pak yang repot Pak, kita pun juga repot Pak. Karena gini Pak, bikin MCB misalkan untuk daya 900 VA gitu ya, MCB 4 ampere dengan 1300 misalnya, MCB 6 ampere, itu barangnya sama aja sebenarnya Pak secara material gitu ya. Hanya perbedaan di settingnya sedikit lah di pernya mungkin ya. Jadi tetapi secara nilai atau biaya materialnya itu lebih kurang sama gitu ya. Kenapa tidak kita simplifikasi? Nah tapi memang ini karena kaitannya juga dengan regulasi pemerintah tadi, government policy yang disampaikan Pak Max, ini terus kami coba komunikasikan juga. Saya yakin kita sama-sama tentu yakin pemerintah terus juga memikirkan ini bersama DPR gitu ya, supaya ke depan ya ini bisa disimplifikasi. Ini juga menjadi ruang efisiensi ya, efisiensi bagi penyediaan materialnya, namun dari sisi masyarakat dia punya keleluasaan daya, karena kan ada juga yang kebutuhannya sewaktu-waktu gitu ya, jadi tidak perlu ngurus layanan multiguna sesaat gitu ya, karena rentang dayanya juga sudah cukup besar gitu ya. Jadi kami sangat sepakat sekali Pak Max, ini mungkin nanti bersama researcher tentunya dari BRIN bisa kita dorong sama-sama ya, sehingga mungkin tadi Pak Farid nyinggung terkait dengan pemerintahan baru, nanti bisa kita lebih intensifkan lagi supaya simplifikasi di tangga daya ini bisa terwujud. Mudah-mudahan dengan ini bisa mendrive peningkatan ya konsumsi KWH per kapita. Karena kalau kita lihat tadi cukup jomplang juga ya Pak ya, sama negerinya Upin Ipin yang sampai 5 gitu ya, kita hanya 1 gitu, hanya 1/5 kita dari Malaysia gitu ya. Jadi konsumsi listrik per kapita kita. Oke, terima kasih Pak Farid. Terima kasih Pak Nayus. Bapak Ibu hadirin semuanya, ada waktu 15 menit. Kami persilakan yang belakang Pak Jono tadi, Pak Saiful silakan. Mohon mic dibantu. Makasih Pak Farid, saya suka session ini. Jadi kalau kita mendengarkan paparan dari Philips, dari Pak Nayus dan Pak Max, kita lihat penetrasi peralatan listrik di dalam mendukung kebijakan electrifying lifestyle. Karena kalau dulu Pak, karena saya dulu bertanggung jawab mengenai forecasting di PLN, pertumbuhan listrik itu tumbuh besar karena rasio elektrifikasi yang
cepat. Sama kayak di Vietnam sekarang, Pak. Untuk itu saya tidak heran waktu lihat GDP elasticity-nya itu tinggi. Karena Vietnam memang lagi kondisi growing. Kalau di kita memang harusnya bisa growing, tapi seperti telah dinyatakan Pak Nayus tadi, bahwa kita terkendala terlalu banyaknya tingkatan tarif. MCB kita itu dari MCB 2 ampere sampai berapa Pak? Ada 16 sampai 20 ampere ya. Walaupun sebenarnya harganya sama itu. Nah, di luar negeri Pak, katakan di Singapura itu hanya ada 4 tarif saja. Tarif industri, tarif bisnis, residential, dan satu lagi saya lupa apa. Dan kategori tarifnya hanya dibedakan pada jumlah pemakaiannya, bukan pada batasan daya. Itu kira-kira. Nah, yang ingin saya tanyakan dengan latar belakang seperti ini, tadi sudah dijawab oleh Pak Nayus, bahwa penetrasi, seperti tadi kan Philips punya idealisasi ada 4 tingkat ya Pak, dari peralatan primer sampai 1, 2, sampai ke 4 yang mahal lah ya, healthier appliances atau apa tadi kan. Itu kalau orang berpindah, maka intensitas rumah itu akan naik Pak. Mulai dari hanya pakai rice cooker, pakai air dryer. Air dryer itu 700 watt Pak. Rice cooker karena terbatas 400, ada batasan dari Pak Nayus 440 VA, Philips itu mendesain setrika 400 watt. Rice cooker 350 watt. Dan ini hanya ada di Indonesia Pak. Pompa setrika yang 400 watt itu kalau Bapak pergi ke luar negeri nggak ketemu itu. Paling enggak 1.300. Even di Vietnam. Ya, saya dulu orang Papua, Pak, saya udah keliling seluruh ASEAN ini. Yang paling aneh mengenai batasan itu hanya Indonesia, Pak. Dan Indonesia ternyata niru Jepang. Saya pikir niru Belanda. Enggak, di Belanda juga enggak ada tuh batasan itu sekarang. Hanya ada di Jepang, Pak. Jepang pun cuma ada 4 batasan. Nah sekarang pertanyaan saya mungkin bisa dijawab oleh Bapak-Bapak. Bagaimana dari PLN dan dari Philips meningkatkan upaya penetrasi ini Pak, perpindahan tadi. Apa strategi dari Philips dan juga apa strategi dari PLN? Sehingga nanti intensitas KWH per kapita kita bisa naik. Ya, sehingga nggak ada lagi isu oversupply. Seperti itu Pak. Kira-kira gimana Pak? Ya, masih. Luar biasa, terima kasih Pak Saiful. Kami persilakan, siapa dulu yang jawab nih? Pak Dhani dulu, silakan. Pak Dhani. Nah, terima kasih Pak Saiful pertanyaannya. Ada 2 aspek. Yang pertama, aspek penggunaan daya lebih tinggi. Satu lagi aspek penetration. Nah, di Philips kita melakukan actually dua-duanya. Jadi kalau Bapak lihat, barang-barang yang lebih advance, memang teknologi yang lebih advance, yang di drive oleh communication sama Bu Ika itu, wattage-nya lebih tinggi. Misalnya contohnya air fryer, yang double basket nanti akan masuk insya Allah, right? Atau yang tipe-tipe connected misalnya. Tapi itu tidak akan menjawab penetrasinya. Naikin volumenya, tapi the partition of the volume yang bisa di-achieve dengan wattage tinggi saat ini kadang keterbatasan itu, batasan-batasan itu hanya sekitar, sebentar saya hitung, mungkin cuma sekitar 17 juta household yang bisa kita drive all the way up. Nah, sisanya ya mentok di wattage kecil. Kalau rumah wattage cuma 1.300 kan saya nggak bisa kasih barang 900 watt. Mati, cetek nanti listriknya kan Pak. Jadi untuk hal itu langkah kedua kita drive penetration. Yaitu dengan produk-produk yang wattage-nya jauh lebih kecil tapi deliverable-nya sama. Tadi Bapak poinnya penting banget tuh. Saya berharap banget ada review dari government bahwa batasan-batasan daya itu dihilangkan. Kayak di Vietnam, Bapak ambil contoh Vietnam. Sebagai informasi contohnya gini. Tetangga sebelah kayak industri big domestic appliances. Kita ambil contoh company Electrolux for instance gitu. Kalau SDA market terbesar kita Indonesia. Karena keterbatasan daya banyak yang cari barang murah ya. Tapi kalau untuk big domestic appliances yang tergede di negara di Asia Pasifik itu Vietnam. Mereka bisa pakai air fryer 4000 watt nggak kenapa-napa. Pakai steam iron atau power steam generator. Itu kalau Bapak Ibu nyoba sekali pakai steam generator Philips, nggak kenal lagi tuh sama Mbak atau nggak kenal juga sama setrikaan listrik itu. Gantung set lempeng. Tapi sekarang keterbatasan mendorong barang itu ke produk itu ya cuman gara-gara
listriknya nggak cukup, pedot nanti rumahnya. Nah, satu alat itu 2.200 modelnya. Rumahnya yang bisa kita penetrate cuman sekitar 17 juta house tuh dengan itu, yang which is kecil. Nah itu batasannya kurang lebih Pak. Terima kasih Pak Dhani menjelaskan, memang itulah tantangan yang ada. Silakan Pak Nayus untuk melengkapi. Kalau tadi Pak Dhani ke Pak John ngomong sesama sopir gitu ya. Kalau saya dengan Pak Saiful, sopir junior tidak boleh mendahului sopir senior Pak gitu ya. Ya jadi betul sekali Pak Saiful ya. Jadi Pak Dhani tadi juga sudah sampaikan. Kalau yang pertama terkait dengan tangga daya ya. Kita sangat-sangat sepakat dan kita sebenarnya sudah lakukan kajian juga dan mengusulkan ke pemerintah. Ya mudah-mudahan ini sedang berproses ya Pak ya. Bagaimana kita simplifikasi tangga daya ya. Jadi akhirnya kan tadi kasihan juga tuh Pak Dhani. Jadi harus menyesuaikan gitu ya. Ini yang harusnya sebenarnya optimalnya peralatan itu di 1000 watt misalnya, terpaksa harus dibikin jadi 300 watt gitu ya. Padahal mungkin itu bukan titik optimum dari peralatan tersebut sebenarnya. Jadi ruhnya efisiensi itu sebenarnya tidak tercapai gitu ya. Nah kita sempat usulkan mungkin disimplifikasi apakah daya satu fasa misalkan sampai 5.500 itu cukup satu segmen gitu ya. Kemudian 3 fasa misalnya 6.600 sampai 197 tegangan rendah satu segmen, kemudian tegangan menengah, kemudian tegangan tinggi. Nah ini yang beberapa simulasi skenario kita sudah lakukan kajian dan juga bahas dengan pemerintah tentunya ya Pak. Karena memang kalau kita BUMN ini apalagi yang tadi terkait dengan kebutuhan masyarakat banyak ya gitu. Jadi dengan pemerintah tentu juga dengan legislatif tentunya dengan DPR kita perlu duduk bersama terus untuk menyamakan persepsinya. Karena bisa saja mungkin dulu sempat viral juga berita ya, begitu kita coba sampaikan ya usulan untuk simplifikasi ini selalu ada aja tanggapan miring ya Pak. Wah ini jangan akal-akalan PLN untuk menaikkan penjualannya gitu ya. Padahal semangatnya bukan untuk itu gitu ya. Jadi ini PLN sengaja besar-besarin rentang dayanya supaya nanti kita banyak pakai listrik ya, yang untung PLN katanya. Padahal bukan itu tujuannya sebenarnya. Kasihan juga Pak Max tadi ngelihat data konsumsi KWH per kapita kita nggak bergerak-bergerak gitu dalam rentang 10 tahun ya gitu-gitu aja gitu ya. Padahal banyak sekali manfaat yang bisa kita hasilkan dari optimalisasi penggunaan listrik. Makanya tadi efisiensi itu adalah bagaimana produktivitas yang bisa kita hasilkan. Ini kan dengan keterbatasan tersebut, nah produktivitas kita menjadi tertahan gitu. Nah ini harusnya mungkin ke depan di kajian kita juga bukan melihat hanya yang secara eksplisit manfaatnya, tetapi juga multiplier efeknya ya Pak ya. Jadi dengan tangga daya yang lebih simpel, yang lebih longgar. Nah ini seperti apa multiplier efeknya, produktivitas yang bisa dihasilkannya. Nah kemudian juga tentunya kalau dari program-program PLN Bapak tadi saya juga sudah sampaikan berbagai upaya dari electrifying lifestyle ataupun juga termasuk bahkan ke agriculture kita juga masuk. Bagaimana juga kita mendorong bahkan gilingan padi pun kita dorong yang selama ini mungkin mereka menggunakan mesin diesel ya, dongfeng atau apapun lah itu ya kan, diganti dengan motor listrik, begitu juga dengan electrifying yang lainnya. Ya termasuk ini mendorong EV tentunya kita sudah punya, mungkin beberapa sudah punya customer experience terkait penggunaan electric vehicle yang memang bisa mengirit 75% dari biaya OPEX-nya kita. Jadi saya sudah bandingkan ya, saya juga menggunakan bukan karena saya orang PLN ya, jadi memang secara biaya operasional kita itu kalau kita setarakan ke rupiah biaya BBM-nya dengan biaya listriknya kita itu bisa hemat 75% gitu ya. Nah ini mungkin berbagai upaya yang kita juga usahakan dorong untuk peningkatan konsumsi KWH per kapita kita. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih Pak Nayus. Ada waktu 5 menit, mungkin ada satu penanya, silakan sebelah kanan. Selamat sore, terima kasih ini untuk waktu kesempatan yang terakhir ya. Ini Nama dan dari mana? Baik ya, nama saya Dipta dari PLN Energi Manajemen Indonesia, ini anak perusahaannya PLN.
Jadi mungkin ini gabung, ada statement, ada promo, sama ada pertanyaannya juga Pak. Lengkap Saudara, silakan. Jadi mungkin yang pertama ini ya, bukan hanya elektrifikasi kali ya, mungkin kita bilangnya ini lebih pada green electrifying lifestyle. Jadi elektrifikasi tapi hijau, seperti itu ya. Nah ini mungkin kalau kaitannya dengan masyarakat luas sekarang kan mungkin energi terbarukan, terus habis itu mungkin kaitannya dengan tadi udah disebut juga electric vehicle ya. Jadi dengan adanya EV, terus habis itu ada home charging dan banyak SPKLU, tentu ini akan meningkatkan penggunaan listrik juga. Nah, tapi sering jadi kadang-kadang ya bilangnya guyonnya di netizen itu, ini mobilnya mobil listrik tapi berasal dari pembangkit yang belum hijau seperti itu ya. Nah, ini kan tapi kita masih dalam tahapan untuk menuju ke sana ya, baurannya akan terus ditingkatkan, makin lama energi hijau juga makin banyak. Tapi tadi Pak Nayus dalam presentasinya itu salah satunya produknya REC, Renewable Energy Certificate. Nah, menurut saya ini mungkin salah satu jadi bisa jadi salah satu produk hijau yang bisa consumer friendly juga karena harganya tidak terlalu tinggi sehingga nanti masyarakat tuh yang tadi kan Pak Dani bilang FOMO ya. Nah, ini kalau misalnya nanti sudah mulai lebih mudah diakses dan lebih banyak lagi, harapannya cukup booming lah REC ini. Jadi bukan cuma dari yang sektor industri saja, tapi dari sektor pelanggan, customer B2B gitu bisa juga mengakses. Nah, pertanyaan saya nih, Pak Nayus nih, saya juga sebenarnya udah beli Pak REC Pak. Nah, cuman mohon izin customer experience-nya belum maksimal kan, masih nggak terlalu mudah lah. Nah, harapannya mungkin PLN kan punya going to super app ya, mungkin going to super app, belum super app banget, PLN Mobile. Kira-kira bisa disampaikan nggak nih Pak, mumpung ada stage-nya, apakah kita bisa expect 2024 nih salah satunya REC bisa lebih mudah diakses oleh pelanggan melalui PLN Mobile atau mungkin nanti ada rencana ke depan platformnya seperti apa sehingga lebih mudah diakses oleh halayak ramai dan mereka semua bisa kontribusi nih terhadap pengembangan energi hijau di Indonesia, salah satunya dengan pembelian REC. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Dipta. Silakan Pak Nayus. Baik, terima kasih Mas Dipta ya dari PLN EMI ya. Jadi ini salah satu anak perusahaan PLN juga sebenarnya ya, dari yang kita tugasin ngurusin salah satunya energi yang hijau-hijau ini ke depan Pak. Nah itu jadi di REC itu memang saat ini kita sedang mengembangkan platform ya yang integrated ya. Jadi memang saat ini kan masih akses permohonannya masih melalui webnya PLN gitu ya, masih menggunakan www.pln.co.id. Nah kita sedang proses integrasikan dengan PLN Mobile supaya itu bisa lebih cepat ya, dan itu bisa lebih mudah ya, tidak perlu ngelihat email, tidak perlu ngecek di websitenya ini sudah terbit atau belum gitu ya, download. Nah nanti ke depan betul sekali Mas Dita, kita sedang integratedkan itu. Harapannya nanti begitu kami deliver ke EMI itu sudah implementasinya sudah mudah ya. Jadi memang REC ini saat ini tingkat peminatannya sangat-sangat tinggi ya, bukan cuma tadi di industri tetapi juga sektor-sektor rumah tangga. Bahkan tadi saya sampaikan Mas Dita juga ternyata juga sudah beli, tapi masih butuh waktu kayaknya ya untuk pembelian yang signature ya yang untuk rumah tangga. Nah ke depan kita akan integrasikan itu dalam satu super app PLN Mobile. Untuk saat ini customer masih bisa ya akses melalui situsnya www.pln.co.id ya. Ke depan akan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nayus. Tiada terasa memang meskipun kita mungkin masih ada beberapa pertanyaan, penasaran dan lain-lain, tapi memang waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya yang begitu antusias, tidak beranjak dari tempatnya, mengikuti penyampaian-penyampaian tadi. Kami ringkaskan sedikit bahwa peluang dan tantangan kita petakan semuanya tadi, mulai dari tantangan yang dihadapi oleh produsen, di operator kelistrikan dan juga tadi dari paparan BRIN tadi bisa memberikan insight, katakanlah bisa digunakan oleh pengambil keputusan mengenai tarif. Ternyata porsi belanja energi itu masih memberikan ruang untuk katakanlah ada suatu penyesuaian, dan bagaimana ternyata kebijakan pembatasan daya juga berimplikasi kepada produksi. Saya baru tahu di sini nih Pak. Dan itu benar-benar sebenarnya yang rugi adalah customer. PLN pernah uji coba untuk menghitung kompor mana yang paling efisien
Ternyata yang paling efisien itu yang dayanya di atas 2000. Kalau kurang dari itu malah boros gitu. Karena apa? 2000 wattnya gede, tapi masaknya cepat. Nah, padahal yang namanya KWH itu kan antara daya kalikan waktu. Nah, hal-hal seperti ini mungkin pada kesempatan lain boleh kita bedah ya Pak Dani, Pak Nayus, Pak Max. Sebagai moderator tentu mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dari Bekasi pergi ke Balikpapan, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada satu pertanyaan lagi dari pihak MKI, Bapak boleh? Oh boleh. Oh, ternyata masih ada satu lagi nih. Gagia, meskipun pantun sudah dibaca, kalau yang nanyakan dari MKI tetap harus kami terima. Mohon maaf baru masuk pesannya dari teman-teman semua, mewakili silakan. MKI dan para partisipan yang tertarik dengan SPKLU. Tadi sudah kita singgung sedikit, karena ini menyangkut dengan para peminat bekerja sama dengan PLN di SPKLU. Silakan Pak Prus. Ya, pertanyaannya adalah yang sekarang dikembangkan oleh PLN, mungkin ke Pak Nayos saya kira ya, itu para developer lokal itu ingin mendalami langsung kerjasama dalam bentuk seperti apa, karena kan sekarang PLN sudah mengembangkan sendiri seperti penyediaan tanah di area-area yang sudah ditentukan oleh PLN. Kemudian nanti pada saat yang bersamaan mereka yang di daerah-daerah itu ingin membangun SPKLU yang dekat dengan resources mereka Pak. Nah misalnya mereka punya tanah di sepanjang jalan tol atau apa ya itu ya. Banyak mereka ingin menjalin kerjasama dari sisi langsung bisnisnya Pak dengan PLN. Karena PLN hanya membuka partnership, tidak bisa mendirikan SPKLU sendiri. Mungkin nanti tolong ini saya mewakili teman-teman yang barusan nanya. Itu Pak Nayos kira-kira, silahkan kalau mau ditutup Pak. Baik, terima kasih sedikit langsung ya, aja. Ya ditanggapi sedikit ya, menarik, terima kasih Pak. Terkait dengan SPKLU, mungkin nanti butuh satu sesi khusus ya Pak ya, karena memang teman-teman Bapak Ibu semua, PLN juga sudah mengembangkan baik yang dibangun sendiri oleh PLN maupun dengan skema partnership ya, kemitraan. Skema kemitraannya juga ada beberapa tipe Pak. Maunya yang seperti mana? Misalkan ada yang Pak saya cuman ada tanah, hanya ada tanah, PLN bangun infrastrukturnya, PLN yang operasikan. Ada juga yang mungkin kami yang punya, kami yang operasikan, kami cuma beli listriknya. Itu ada beberapa skema-skema kemitraannya Pak, partnershipnya. Nanti masing-masingnya seperti apa pro cons-nya, ya ibarat kita ke tempat makan lah Pak. Ada pilihan menunya, mau yang seperti apa, itu bisa menyesuaikan seperti apa keinginan dari mitra atau partner kita. Ya, apakah dia mau all in sampai peralatan-peralatannya atau dia hanya menyediakan lahan, nah itu ada opsi-opsinya Pak. Ya, mungkin nanti di satu sesi khusus kita bisa bahas ya, bisa kalau ingin apa Pak diskusi mungkin yang lebih fokus bisa juga nanti bisa kontak ke kami atau ke teman-teman di Direct Retail dan Niaga PLN. Kami di lantai 5 gedung utama Bapak, kami welcome ya teman-teman MKI, dan saya juga sama batiknya dengan Bapak kebetulan gitu ya. Ya jadi bisa kita lebih bahas lebih lanjut ya. Kira-kira demikian, jadi sekali lagi sebagai closing ya, sekali lagi saya menekankan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ternyata tadi Pak Dani juga menyampaikan akhirnya dalam tanda kutip menyesuaikan ya work produknya karena masalah tangga daya dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat sendiri ternyata efisiensi itu bukan masalah berapa besarnya gitu ya, tetapi kita harus melihat produktivitasnya, nilai tambah yang akan dihasilkannya. Oke, terima kasih Pak Farid, mungkin bisa pantun kedua Pak. Saya tambah sedikit, berarti nanti mungkin kita ada sesi MKI audiensi dengan retail. Paling tidak orang MKI harus tahu dong produk-produk tentang SPKLU itu, paling kalau ditanya nggak boleh asing tentang kelistrikan gitu Pak Nayus ya. Baik, sesuai dengan tadi permintaan ada pantun keduanya, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul, Bapak Dani, Bapak Nayus Rizal dan Bapak Maxensius untuk pemaparannya pada hari ini Bapak.
Dimohon untuk tetap stay di atas panggung karena kita akan ada penyerahan souvenir dari Bapak Rustomo selaku DPP MKI. Bapak Rustomo dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Boleh Bapak kita bangkit berdiri karena kita mau ada penyerahan souvenir. Baik, sembari souvenir dibagikan, kami ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul. Sebagai moderator pada hari ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang sudah memberikan pemaparannya pada hari ini. Silakan Bapak dapat diberikan souvenirnya. Baik, setelah souvenir diberikan, mari kita bersiap untuk sesi foto bersama. Bapak Rustomo, Bapak Abdul, Bapak Dani, Bapak Nayus Rizal, juga Bapak Mas Sensius. Kita akan foto bersama Bapak. Boleh merapat, izin saya pandu ya Pak. Dalam hitungan yang ketiga. Sudah siap? Baik, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk moderator juga pembicara kita pada hari ini. Boleh Bapak kembali ke tempat masing-masing, kami persilakan kembali. Baik, hadirin sekalian, kita sudah ada di penghujung acara. Dengan penuh rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam, kami ingin berterima kasih kembali kepada seluruh pembicara, asosiasi juga banyak pihak yang telah berturut serta dalam acara ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum saya menutup kegiatan ini, saya ingin memberikan beberapa informasi, yaitu salah satunya adalah IEE Series 2024 menyediakan free EV Shuttle dengan rute G-Expo Senayan City juga G-Expo Pondok Indah Mall. Bapak Ibu, dengan ini saya mengakhiri pertemuan pada hari ini. Saya Citra, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara IEE Series Energy Week 2024. 3, 2, 1. Dengan ini, Energy Week is officially open. Hadirin, dengan ini Indonesia Water Forum 2024. Cukup menarik ya karena banyak pengunjung yang cukup antusias
tentang pengisian daya kendaraan listrik tersebut juga. So a lot of visitors, I think it's a great opportunity for us to introduce our products to the others.